Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Ayat mutasyabihat. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Allahu a'lamu bimuradi bidzalik. Tilka ay hadza ayatul kitabi. Demikian ini iku beberapa ayatnya kitab. Wa Qur'anim mubin, dan bacaan yang jelas. Al-Qur'an yang jelas, bacaan yang jelas. Di awal surat Hijr ini Allah menerangkan bahwa dalam surat ini terdiri beberapa ayatnya kitab, ayatnya Al-Quran, dan bacaan yang jelas. Rubama, kadang-kadang, yawaddu, berharap atau senang, siapa alladzina kafaru, orang-orang kafir, laukanu, seandainya ada mereka iku muslimin, orang-orang yang Islam. Terkadang orang kafir itu berharap kalau dia menjadi orang yang Islam, menjadi orang iman. Ini adalah keadaan pada hari kiamat nanti, sebagaimana yang Allah firmankan di ayat lain di surat Al-An'am ayat 27. Walau taro idh wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wala nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Jadi orang-orang kafir berharap mereka menjadi orang iman, sehingga mereka bisa diselamatkan dari neraka, sebagaimana orang-orang Islam yang meskipun ada di antaranya tidak langsung masuk ke dalam surga karena dosa-dosanya, dia harus di neraka dulu, tapi akhirnya mereka bisa masuk surga. Sebagaimana dalam hadisnya an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jtama ahlun nari fin nari wa ma'ahum man sya'allahu min ahlil qiblah. Qala al-kufaru lil muslimin, alam takunu muslimin? Qalu bala. Qalu fama aghna ankumul islam? Faqad sirtum ma'ana finnar. Jadi ketika penduduk neraka berkumpul di dalam neraka, di antara mereka ada orang Islam yang menyembah kepada Allah, sholat menghadap kiblat, tapi termasuk masih di dalam neraka. Akhirnya orang Islam ditegur oleh orang kafir. Loh, bukankah kamu ini orang Islam kok masuk neraka? Jawab mereka, bala, iya. Lah kenapa kok kamu menetapi agama Islam kok juga sama-sama di dalam neraka? Apa ini? Berarti Islammu tidak bermanfaat, keimananmu tidak bermanfaat. Qalu, berkata mereka orang Islam, kanat lana dzunubun faukhidna biha. Ada bagi kami beberapa dosa sehingga kami disiksa. Fasami'a, maka mendengar sapa Allahu ma qalu fa amara biman kana finnari min ahlil qiblah fa ukhriju. Akhirnya Allah mendengar ucapan mereka, perbincangan antara orang Islam dan orang kafir di dalam neraka itu. Akhirnya mereka bisa diselamatkan dari neraka. Falamma ro'a, maka ketika melihat dalika, demikian itu, siapa man orang bakia yang tersisa minal kufar, qalu, maka berkata mereka, ya laitana kunna muslimin, wahai pengharapan kami menjadi orang Islam, fanakhruju kama kharaju, kami bisa keluar dari neraka seperti mereka.
Tsumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alif lam ra, tilka ayatul kitab wa qur'anin mubin, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Akhirnya Nabi membaca dalilnya awal dari surat Hijr ini. Orang kafir mengharapkan menjadi orang Islam, menjadi orang iman. Rawahu at-Tabrani. Zar, membiarkanlah engkau Muhammad hum pada mereka orang kafir, yakulu makan mereka, wa yatamatta'u dan bersenang-senang mereka, wa yulhihim dan mengalahkan, menyibukkan pada mereka apa al-amalu angan-angan, angan-angan panjang umurnya, terus tetap di dunia sejahtera, tidak akan disiksa, angan-angan mereka. Fasaufa ya'lamun, maka akan mengetahui mereka orang-orang kafir. Nabi Muhammad, biarkanlah mereka orang kafir bersenang-senang makan di dunia dan tersibukkan, terlalaikan oleh angan-angan mereka. Perasaannya terus sehat, terus makmur di dunia, terus tidak akan disiksa, meskipun menetapi kekafiran, tidak mau menjadi orang iman, biarkan mereka. Mereka akan mengetahui akibatnya. Nah, ini ayat yang istilahnya mansuh, nasihnya saif. Jadi nusikho bi ayatil qital, dimansuh dengan nasihnya ayat qital. Pada zaman Nabi, orang kafir ya betul diperangi, tidak dibiarkan tapi diperangi sampai mau Islam, sampai mau iman. Kalau sekarang kita di Indonesia ya kita bisa menyesuaikan negara yang sudah damai seperti di Indonesia. Kita tidak ingin adanya peperangan, kita tetap berbudi luhur, luhuring budi karena Allah. Wa ma ahlakna, dan tidak merusak kami Allah min qaryatin, dari desa, illa kecuali walaha, bagi desa, kitabun, kitab, maksudnya ajal tempo, maklumun yang diketahui. Kami merusak suatu desa itu karena sudah ada tempo yang diketahui, sudah ada catatan yang tercatat di Lauh Mahfuz. Jadi karena mereka mendustakan pada utusan, desa, penduduk desa tersebut akhirnya mendapatkan siksaan. Mereka mendustakan utusan, akhirnya Allah menurunkan siksa pada penduduk desa itu. Matasbiku, tidak mendahului siapa min ummatin, umat, ajalaha, pada ajalnya umat, wa ma yastakhirun, dan tidak mengakhirkan mereka. Umat tidak akan bisa mendahului maupun mengakhirkan ajal kematian mereka, termasuk ajal datangnya siksa. Semua sudah ada ketetapan, sudah ada qadar yang Allah tentukan. Sehingga kalau akhirnya desa, penduduk desa itu mendapatkan siksaan, bahkan mendapatkan kematian, karena memang sudah ada catatan qadarnya. Seperti pada akhir-akhir ini ada beberapa musibah yang menimpa penduduk dunia dengan adanya wabah corona. Nah, ini memang sudah ada qadarnya, dan kita yang diselamatkan itu juga sudah ada qadarnya. Mereka yang mendapatkan musibah ataupun ajal kematian dari sebab virus tersebut juga sudah ada ajal ketetapannya. Maka kita ya tetap berhati-hati, tapi tidak perlu
mengkhawatirkan atau mencemaskan atau panik. Kita tetap biasa menetapi berbagai aktivitas kegiatan kita masing-masing. Terutama kegiatan ibadah pada bulan puasa, bulan Ramadan ini, kita bisa lebih mengepolkan ibadah kita siang maupun malam. Kalau siang kita berpuasa dengan tertib, dengan hati-hati, dengan menjaga agar tidak sampai batal dan menjaga kualitas puasa kita betul-betul mukhlis lillah karena Allah, imanan wahtisaban. Begitu juga pada malam harinya kita bisa memperbanyak berbagai kegiatan ibadah, baik membaca Al-Quran ataupun kalau nanti sudah di malam-malam akhir kita bisa iktikaf, kita bisa sholat tarawih tiap malam, sehingga betul-betul kita mengepolkan ibadah. Mumpung kita diberi kesempatan panjang umur ketemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Waqalu, dan berkata mereka orang-orang kafir, khususnya kafir Mekah, berkata kepada Nabi Muhammad, ya ayyuhalladzi, wahai orang, nuzila yang diturunkan alaihi atas ladzi, atas orang, apa zikru peringatan Al-Quran. Innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, ikula majnun, niscaya orang gila. Orang kafir Mekah menuduh kepada Nabi Muhammad dengan ucapan, wahai orang yang dituruni Al-Quran, dituruni peringatan, kamu ini orang gila, orang yang tidak seperti umumnya, kamu ini orang yang gila ini. Umumnya mau menyembah berhala, kamu tidak mau, ini gila kamu ini. Ucapan orang kafir kepada Nabi Muhammad. Dilanjutkan ayat berikutnya, lauma ta'tina, alangkah baiknya mendatangkan engkau pada kami, bil malaikati, dengan malaikat, in kunta, seandainya ada engkau Muhammad, iku minas shodiqin, dari orang-orang yang sungguh, orang yang benar mengaku sebagai utusan. Kalau kamu benar sebagai utusan, coba kamu datang dikawal, dibarengi oleh malaikat. Kamu datangkan malaikat yang mengawal dirimu, yang menyertai dirimu. Kalau kamu benar-benar seorang utusan. Itu ucapan orang kafir. Allah menjawab, wa ma nunazzilu, dan tidak menurunkan kami Allah al-malaikata, pada malaikat, illa kecuali bil haqqi, dengan hak. Wa makanu, dan tidak ada mereka, idzan, ketika itu, mundorin, orang-orang yang diberi kesempatan, diberi tempo. Jadi kami Allah menurunkan malaikat tidak ada lain kecuali dengan membawa kebenaran, termasuk kalau kepada orang kafir ya membawa siksaan. Bil haqqi, maksudnya bil azab. Dan mereka, orang-orang kafir, ketika malaikat sudah datang membawa siksa, mereka tidak diberi kesempatan. Tidak ada lagi waktu untuk menghindar dari siksa yang dibawa oleh malaikat. Inna, sesungguhnya kami Allah, nahnu, kami, nazzalna, telah menurunkan kami, adzikra, pada peringatan. Wa inna, dan sesungguhnya kami Allah, lahu, pada Al-Quran, ikulah hafizun, niscaya orang-orang yang menjaga. Kami Allah yang telah menurunkan peringatan berupa kitab Al-Quran, kami pula lah yang menjaga. Tidak akan ada perubahan, tidak akan ada tambahan, tidak ada pengurangan. Betul-betul Allah menjaga, dijaga dari kesalahan, dijaga kemurniannya Al-Quran. Terbukti sampai sekarang sudah
15 abad dari semenjak turunnya Al-Quran pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa sampai sekarang tetap terjaga. Banyak yang memiliki hafalannya, mushafnya pun berbagai mushaf yang ada dengan berbagai bacaan yang ada, semua itu betul-betul terjaga, dijaga oleh Allah. Ada qiraah sab'ah. Lah itu bentuk Allah menjaga banyak yang memiliki hafalannya maupun bacaannya. Tulisan-tulisan mushaf-mushafnya juga terjaga. Bahkan sekarang ya, bukan hanya dalam mushaf, dalam HP-nya orang-orang iman, orang Islam biasanya juga ada mushafnya. Sehingga selain untuk berbagai kebutuhan, juga pada waktu luangnya bisa memanfaatkan gadgetnya untuk deres, untuk mencari dalil-dalil peringatan yang ada di dalamnya, menjadi peringatan untuknya. Nah itu betul-betul Allah menjaga, terbukti Allah menjaga pada kemurnian Al-Quran. Walaqad arsalna, dan niscaya sungguh telah mengutus kami Allah min qablika, dari sebelummu Muhammad, mengutus beberapa utusan fi syia'il awwalin, di dalam umat yang awal, golongan yang awal-awal dulu. Kami tidak mengutus para utusan sebelummu Muhammad. Kami betul-betul telah mengutus utusan pada sebelummu Nabi Muhammad. Kami utus pada umat-umat golongan-golongan yang awal. Zaman Nabi Nuh, Allah mengutus utusan Nabi Nuh. Zaman Nabi Ibrahim, Allah mengutus Nabi Ibrahim. Kaum Ad, kaum Samud, semua Allah mengirimkan utusan sampai sekarang. Utusan akhir zaman adalah Nabi Muhammad. Sebelumnya ini beberapa utusan telah Allah utuskan. Ada 25 nabi dan rasul. Kalau di zaman Bani Israel malah ada 4 ribuan nabi dikhususkan untuk orang-orang Bani Israel. Itu termasuk nabi ataupun utusan yang telah Allah kirimkan, Allah utuskan. Wa ma ya'tihim, dan tidak datang pada mereka sapa mir rasulin utusan, illa kecuali kanu ada mereka bihi kepada utusan, iku yastahziun, menghina mereka, memperolok mereka. Jadi setiap kali ada utusan datang pada kaum awal, biasanya utusan itu dihina, diperolok oleh mereka. Kadzalika, demikian itu menghina pada utusan, naslukuhu, memasukkan kami, hu pada menghina, fi qulubil mujrimin, di dalam hatinya orang-orang yang berdosa. Kami memberi hatinya orang-orang yang berdosa itu memiliki sifat menghina kepada utusan. Itu sudah pembawaan orang-orang kafir, orang-orang yang berdosa, itu mereka berani menghina kepada para utusan. Mereka tidak mau beriman kepada utusan. La yu'minuna, tidak beriman mereka bihi, dengan utusan. Kalau orang kafir Mekah tidak iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad khalat, dan sungguh telah lewat apa sunnatul awwalin, sunnahnya orang-orang yang terdahulu. Bahwa orang-orang terdahulu yang kafir kepada utusan, yang tidak mau beriman kepada utusan, mendapatkan siksaan. Itu sunnatul awalin begitu. Mereka mendustakan pada utusan, Allah
menimpakan siksa. Walau fatahna, dan seandainya membuka kami Allah, alaihim atas mereka, baban pada pintu, minas samai dari langit, fadhallu maka menjadi mereka fihi di dalam langit iku ya'rujun naik mereka, laqalu maka berkata mereka, innama sukirat sesungguhnya dimabukkan opo absaruna penglihatan kami. Mereka tidak beriman malah mengatakan penglihatannya dikaburkan. Mabuk dikaburkan sampai bisa melihat ke dalam langit, naik ke langit itu mereka tidak iman malah berkata katanya penglihatannya dikaburkan. Tertutup. Bal nahnu bahkan kaminya orang-orang kafir iku kaumun kaum mashurun yang disihir. Jadi mereka bukannya beriman, seandainya Allah memberi kesempatan mereka dibukakan pintu langit, kemudian mereka bisa naik dan melihat lewat pintu langit itu, mereka tidak akan beriman, bahkan berkata, wah penglihatan kita ini diremang-remangkan atau ditutupi, dimabukkan penglihatan kita. Bahkan kita orang-orang yang disihir. Jadi tidak mau mempercayai, tidak mau beriman meskipun ditunjukkan bisa melihat, bisa naik ke langit, mereka tetap saja tidak beriman. Itu keadaannya orang-orang kafir yang senantiasa tidak bisa mempercayai pada ayat-ayatnya Allah. Termasuk walaupun ditunjukkan ayat kauniyah, bagaimana kehebatan langit, bisa naik, bisa menyaksikan, bisa melihat, mereka tetap saja tidak mau iman. Merasa dirinya disihir oleh Nabi Muhammad atau disihir oleh orang-orang iman. Mereka menjadi kaum yang disihir sampai bisa melihat langit. Lah itu ungkapan orang yang tidak mau beriman. Walaqad ja'alna, dan niscaya sungguh telah menjadikan kami Allah fis samai, di langit, kami jadikan burujan pada buruj, yaitu gugusan bintang. Wa zayyannaha, dan telah menghiasi kami Allah ha pada langit, linnazirin, bagi orang-orang yang melihat. Kami Allah telah menjadikan bintang-bintang di langit, dan kami hiaskan bintang-bintang tersebut untuk dilihat waktu malam. Jadi gugusan bintang, buruj, itu seperti kita kalau belajar astronomi, ada banyak gugusan bintang di langit, termasuk gugusan bintang Bima Sakti dan yang lain-lain. Kalau yang dalam istilah perbintangan zaman dahulu, buruj itu ada 12 macam yang akhirnya dibuat oleh orang-orang menjadi astrologi. Ada Hamlun, ada Saurun, Jauzaun, Syaraton, Asadun, Sumbulah, Mizan, Kausun, Jadiyun, Dalwun, kemudian Khutun, dan Akrobun. Akrobu kalau dalam bahasa
umum atau bahasa baratnya Scorpio. Itu adalah gugusan bintang atau yang biasa dipakai untuk arah bintang, arah pada malam hari. Kalaupun tidak ada kompas, masih bisa melihat arah karena adanya bintang yang ada di langit. Itu Allah jadikan bintang itu sebagai pedoman arah, juga sebagai perhiasan, juga sebagai pelempar setan. Ayat berikutnya nanti. Jadi selain untuk pedoman arah, bisa menjadi perhiasan kita kalau di malam hari pas tidak ada mendung dan tidak ada rembulan, itu bisa melihat keindahannya bintang-bintang yang ada di langit. Apalagi kalau memakai alat teropong bintang, akan lebih jauh lagi melihat dan menyaksikan berbagai keindahan yang ada di langit. Wa hafiznaha, dan menjaga kami Allah pada langit, min kulli syaitan, dari tiap-tiap setan, rojimin, yang diranjam, yang dilempari. Illa, kecuali man, orang, man setan, orang, istaroko, yang mencuri dia as-sam'a, pada pendengaran. Fa'atba'ahu, maka mengikuti pada man apa syihabun, bintang syihab, mubinun, yang jelas, yang terang. Kami Allah menjaga langit dari setan yang diranjam. Tidak bisa setan mendengarkan kabar dari langit, kabar yang dibawa oleh malaikat, kecuali setan yang mencuri pendengaran. Mereka bertumpuk-tumpuk, bisa sampai tinggi mendengar, tapi akhirnya akan diikuti atau dilempar dengan bintang syihab. Bintang syihab yang terang. Wal ardo, dan kami jadikan pada bumi, walaqad ja'alnal ardo, ataf pada ayat 16, kami jadikan pada bumi, madatnaha, memanjangkan kami pada bumi, memanjangkan, membentangkan kami, basatnaha. Wa alqaina, dan menjatuhkan, meletakkan kami, fiha, di dalam bumi, rawasya, beberapa gunung. Wa ambatna, dan menumbuhkan kami Allah, fiha, di dalam bumi, min kulli syai'in, dari tiap-tiap sesuatu, mauzunin, yang ditimbang. Sesuatu yang bisa ditimbang. Hasil-hasil bumi yang bisa ditimbang. Kami jadikan bumi dan kami panjangkan, kami bentangkan, terbentang luas, ke timur, ke barat, ke selatan, ke utara. Allah membentangkan bumi yang sedemikian luas. Beberapa benua Allah bentangkan bumi ini. Dan Allah meletakkan di atas bumi beberapa gunung. Termasuk gunanya gunung untuk menjaga agar tidak terjadi banyak gerakan menjadi gempa. Nah, itu biasanya adanya gunung yang kalau gunung berapi bisa erupsi. Itu menjadi tonggak-tonggak yang ada di bumi yang Allah letakkan di bumi. Allah juga tumbuhkan di bumi berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang hasilnya bisa ditimbang. Menumbuhkan tumbuhan padi-padian, berbagai macam jenisnya padi,
jenisnya beras yang biasanya ditimbang berapa kilo, berapa kuintal, berapa ton hasil buminya. Nah, itu semua yang memberi rizki, yang menumbuhkan adalah Allah. Kita tinggal menikmati berbagai rizki yang Allah ciptakan. Waja'alna, dan menjadikan kami Allah lakum untuk kamu sekalian. Fiha, di dalam bumi, ma'ayish, beberapa ma'isyah, penghidupan. Waman, dan pada orang, Allah jadikan ma'isyah pada orang, lastum, yang tidak ada kamu sekalian, lahu, pada orang, iku birozikin, orang-orang yang memberi rizki. Kami jadikan di dalam bumi ma'isyah untuk kalian, penghidupan untuk kalian. Bisa bernafas dengan leluasa di bumi, menikmati berbagai makanan, berbagai minuman. Semua itu Allah telah menyediakan ma'isyah untuk kalian. Juga Allah menyediakan ma'isyah pada makhluk-makhluk yang kalian tidak memberi rizki. Banyak binatang-binatang yang ada di daratan maupun di dalam air, di dalam lautan. Semua itu yang memberi rizki, yang memberi ma'isyah Allah. Dari yang kecil-kecil sampai yang besar-besar, semua itu Allah yang memberi rizki. Wa immin syai'in, dan tidak ada dari sesuatu, illa kecuali indana, di sisi kami Allah, khazainuhu, gedongnya atau kekayaannya. Wa ma nunazziluhu, dan tidak menurunkan kami Allah hu pada syai' illa kecuali biqadarin, dengan kira-kira, maklumin, yang diketahui. Segala sesuatu itu, gedung simpanan rizki kekayaannya ada di sisi kami Allah. Allah membentangkan atau mengkira-kirakan rizki, semua itu gedungnya, simpanannya ada di sisi Allah. Dan kami turunkan tidak ada lain kecuali dengan kira-kira yang telah ditentukan. Allah memberi rizki dari semua makhluknya, itu ada kira-kiranya. Ada yang diberi banyak, ada yang diberi sedikit. Semua itu adalah qadar rizki yang telah Allah tetapkan. Allah yabsutur rizqa liman yasha'. Allah membentangkan rizki yang lapang, yang luas pada orang yang Allah kehendaki, maupun juga kadang diperkira-kirakan, artinya yudayyi'u atau yudayyiku, disempitkan rizkinya. Kadang orang yang keadaannya miskin atau keadaannya fakir, memang Allah mengqadar begitu. Yang diberi kaya memang Allah membentangkan rizkinya untuk orang-orang itu. Semua itu ada qadar yang telah Allah tentukan. Wa arsalna, dan telah mengutus, maksudnya melepaskan kami, meniupkan kami Allah, ar-riha, pada angin, lawakiha, untuk mengawinkan. Jadi untuk tumbuhan bisa berbuah atau bisa berkembang, itu dengan adanya penyerbukan, dilewatkan angin atau angin yang membawa serbuk-serbuk untuk mengawinkan atau menyerbuki pada tumbuhan itu. Fa'anzalna, maka menurunkan kami Allah, minas sama'i, dari langit, ma'an, pada air. Fa'asqainakumuh, maka
menyirami kami, memberi minum kami, menyirami kami Allah pada kamu sekalian, pada air. Wa ma antum, dan tidak ada kamu sekalian lahu pada air iku bikhazinin, orang-orang yang menyimpan. Kalian tidak bisa menyimpan pada air itu. Kamilah yang menyimpannya. Kami Allah turunkan air hujan dari langit, rizki berupa air dari arah langit. Kami siramkan, kami beri minum kalian dengan air hujan tersebut. Akhirnya bisa ditimba, bisa dipompa lagi ke atas untuk berbagai kebutuhan minum dan lain-lain, termasuk membersihkan, mensucikan. Lah itu dari Allah turunkan air hujan. Dan kalian tidak bisa menyimpannya. Terbukti daerah-daerah yang curah hujannya tinggi, biasanya terjadi banjir, ya hanya bisa mengarahkan bagaimana membuang air itu. Apa dibuang ke sungai yang besar yang masih bisa menampung, ataupun dibuang ke laut, berbagai macam usahanya. Tidak bisa menyimpannya, saking banyaknya Allah menurunkan rizki berupa air dari langit tersebut. Yang kalau kita tidak menyadari, kadang menyia-nyiakan rizki berupa air itu. Menyia-nyiakan untuk hal-hal yang tidak semestinya. Mengeksploitasi atau mengeluarkan sebanyak-banyaknya dari tanah. Kadang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, padahal itu merupakan rizki yang kita tidak bisa menyimpannya. Wa inna, dan sungguhnya kami Allah, lanahnu, niscaya kami, kunuhyi, menghidupkan kami, menciptakan kehidupan kami. Wa numitu, dan mematikan kami, menciptakan kematian. Wa nahnu, dan kami Allah, al-warithun, zat yang mewaris semuanya. Yang menghidupkan kami Allah, yang mematikan juga kami Allah. Dan semuanya nanti Allah yang akan mewarisi. Berbagai macam makhluk hidup, termasuk manusia sekarang yang jumlahnya sudah di atas 7 miliar katanya. Lah itu semua yang menghidupkan Allah. Yang mematikan dengan berbagai macam cara, termasuk ada yang matinya karena musibah corona, sudah berapa puluh ribu, bahkan mungkin sudah ratusan ribu, dari berapa juta yang sudah terinfeksi. Lah itu Allah yang mematikan, Allah yang menciptakan kematian untuk orang-orang itu. Yang semua makhluk bisa hidup maupun mati, semua itu yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan adalah Allah. Kemudian nantinya semua makhluk habis, Allah yang akan mewarisi semuanya. Walaqad alimna, dan niscaya sungguh mengetahui kami Allah, al-mustaqdimin, pada orang-orang yang dahulu. Orang-orang yang telah wafat, orang-orang yang telah mati, orang-orang dahulu. Minkum, dari kamu sekalian. Atau al-mustaqdimin berarti orang-orang yang maju. Walaqad alimna, dan niscaya sungguh mengetahui kami Allah, al-mustakhirin, pada orang-orang yang akhir atau orang-orang yang mundur. Kami Allah mengetahui umat-umat dahulu, umat-umat yang telah mati dari kalian, maupun umat-umat yang akhir setelahnya kalian. Semua Allah mengetahui. Tidak ada yang lepas dari pengetahuannya Allah.
Termasuk juga orang yang maju ataupun mundur di suatu tempat. Dia berusaha maju atau mundur. Kalau di riwayat hadis itu ada orang yang sholat nyari tempat ke depan. Ada yang malah mencari tempat di belakang. Nah itu Allah mengetahui. Dalam hadis riwayat Tirmizi juga ada tentang al-mustaqdimin dan al-mustakhirin. An Abil Jauza'i an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala kanat tusalli khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam imra'atan. Atau kalau di riwayat lain imra'atun hasna'u min ahsanin nas. Qala Ibnu Abbas la wallahi ma in ra'aitu mislaha qattu. Pada suatu ketika ada seorang wanita yang sholat di belakang Nabi menjadi makmum. Seorang wanita yang sangat cantik. Yang Ibnu Abbas tidak pernah melihat kecantikan wanita seperti wanita itu. Hasna, betul-betul sangat cantik. Wa kana ba'dul muslimin idza shallau istaqdamu yakni li alayaroha. Sebagian orang Islam ada yang sholat mencari tempat di depan, dia maju agar tidak melihat, tidak terpengaruh adanya wanita yang cantik tersebut. Karena memang orang sholat tidak boleh menutup wajah, sehingga ya kalau cantik betul-betul kelihatan kecantikannya. Wa ba'dun yastakhiruna fa idza sajadu nadharu ilaiha min tahti abd aidihim. Kalau mereka sujud karena dia ke belakang mencari soft di belakang, mereka bisa melihat dari bawah tangan mereka. Itu. Atau min tahti ibtoihi, dari belakang atau bawahnya ketiak mereka. Nah, dari keadaan itu Allah menurunkan ayat laqad alimnal mustaqdimina minkum wa laqad alimnal mustakhirin. Wa laqad alimnal mustaqdimina minkum wa laqad alimnal mustakhirin. Kami Allah tahu orang yang maju agar tidak terpengaruh melihat, ada yang malah mundur, Allah juga tahu. Siapapun, dimanapun, semua diketahui oleh Allah. Bagaimanapun keadaan kita, Allah senantiasa melihat, menyaksikan kepada kita. Wa inna rabbaka, dan sungguhnya Tuhanmu Muhammad, huwa dia Allah iku yahsyuruhum, akan mengumpulkan pada mereka. Wa innahu, dan sungguhnya Allah iku hakimun, zat yang maha menghukumi, alimun, lagi maha mengetahui. Semua orang dari orang-orang zaman dahulu maupun nanti orang-orang zaman akhir itu akan dikumpulkan oleh Allah. Allah yang akan mengumpulkan mereka. Semuanya tidak ada yang terlewat, akan dikumpulkan oleh Allah. Allah sifatnya maha menghukumi, Allah sifatnya maha mengetahui. Walaqad khalaqna, dan niscaya sungguh telah menciptakan kami Allah al-insana, pada manusia kami ciptakan min solsol, dari tanah liat yang kering, min hamain, dari tanah liat hitam, masnunin, yang
telah berubah. Jadi kami menciptakan manusia itu asalnya dari tanah liat yang kering. Kalau istilah Jawa ini kreweng. Itu dari tanah liat hitam yang telah berubah. Berubah baunya karena sudah direndam lama. Jadi manusia Allah ciptakan dari tanah liat yang kering, dari tanah liat hitam yang telah berubah, yang telah dibentuk, yang telah berubah baunya. Wal jana, dan pada jin khalaqnahu menciptakan kami Allah min qablu dari sebelumnya, sebelum manusia, sebelum Nabi Adam, min naris samum, dari api yang bersih, dari nyalanya api, dari api yang bersih. Jadi kalau Allah menciptakan manusia dari tanah liat, Nabi Adam manusia pertama yang Allah ciptakan itu asalnya dari tanah liat. Kalau jin termasuk iblis, jin yang pertama Allah ciptakan itu dari api, nyalanya api yang bersih. Jadi hamain masnun al solsolu min hamain huwa atin. Al masnun al amlasu. Jadi kalau manusia pertama Nabi Adam itu diciptakan dari tanah liat yang kering dan tanah liat yang telah berubah baunya. Wahwa almuntinu, jadi badek, berubah baunya. Sehingga kesombongannya iblis ketika manusia sudah diciptakan, diperintahkan untuk sujud, merasa dirinya lebih hebat. Wa idh qala, dan ketika berfirman sapa rabbuka Tuhanmu Muhammad, lil malaikati, kepada malaikat, ini sungguhnya aku iku khaliqun, menciptakan basyaron, pada manusia, min solsolin, dari tanah liat yang kering, min hamain, dari tanah liat hitam, masnunin, yang dirubah, telah berubah baunya. Faidha sawaituhu, maka apabila telah menyempurnakan aku Allah hu, pada bashar, pada manusia, wa nafakhtu, dan telah meniupkan aku fihi, di dalam bashar, manusia Nabi Adam, mirruhi, dari ruhku, telah diberi nyawa oleh Allah, faqa'u, maka jatuhlah kalian, lahu, untuk Adam, untuk manusia, sajidin, dengan keadaan sujud. Menjatuhkanlah diri untuk bersujud hormat kepada Adam. Allah berfirman kepada para malaikat, aku Allah akan menciptakan manusia yang asalnya dari tanah liat kering,
dari tanah liat hitam yang telah berubah baunya. Kalau aku telah sempurnakan bentuknya dan telah aku beri nyawa, telah aku tiupkan ruh, maka kalian para malaikat supaya sujud hormat kepada Nabi Adam. Dari perintah itu, akhirnya semua malaikat pada mengerjakan sujud hormat kepada Nabi Adam. Fasajada maka sujud siapa al malaikatu malaikat kulluhum semuanya. Ajma'in kesemuanya. Illa iblis kecuali iblis. Aba yang menolak dia iblis. Ayyakuna bahwa ada dia iblis iku ma'as sajidin beserta orang-orang yang sujud. Setelah Allah perintahkan untuk sujud, semua malaikat mau mengerjakan sujud hormat kepada Nabi Adam. Kecuali yang tidak mau adalah iblis. Dia enggan, dia menolak, dia menentang untuk tergolong orang yang sujud. Tidak mau sujud seperti para malaikat. Nah itu. Ini awal dari kesombongannya iblis menolak pada perintah Allah. Sebagaimana kalau dalam surat Al-Baqarah di mulai ayat 30 sampai ayat 38, di sana Allah menceritakan bagaimana Allah akan menciptakan makhluk berupa manusia. Kemudian pertama malaikat tidak mensetujuinya, tapi akhirnya karena memang Allah menghendaki, ya wujudlah apa yang menjadi kehendak Allah, yaitu menciptakan manusia sebagai khalifah fil ard. Qala firman Allah, ya iblis, wahai iblis, malaka, mengapa bagimu, Allah takuna bahwa tidak ada engkau iku ma'as sajidin beserta orang-orang yang sujud. Allah bertanya kepada iblis, mengapa kamu tidak mau sujud? Seperti yang di surat Shad ayat 75, sama teguran Allah kenapa iblis tidak mau sujud. Qala menjawab siapa? Iblis. Lam akun tidak ada aku li asjuda akan sujud aku. Li basyarin kepada manusia khalaqtahu yang menciptakan engkau pada bashar manusia min solsolin dari tanah liat kering, min hamain dari tanah liat hitam, masnunin yang dicampur atau yang telah berubah baunya. Jawaban iblis, saya tidak mau sujud kepada manusia yang kau ciptakan hanya dari tanah liat kering, tanah liat hitam yang sudah berbau, yang sudah berubah baunya. Karena merasa dirinya terbuat dari bahan yang lebih baik, yaitu dari api. Hubungannya di surat A'raf ayat 12. Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Atau di surat Al-Isra ayat 62. Ara'aitaka hadzal ladzi karramta 'alayya lain akhartani ila yaumil qiyamah la akhtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Jadi merasa Nabi Adam yang lebih dimuliakan, sehingga dia menolak, merasa dirinya terbuat dari sesuatu yang lebih baik. Jin atau iblis terbuat
dari lahabinar, dari nyalanya api. Qala berfirman Allah, fakhruj, maka keluarlah engkau iblis minha dari surga. Fa innaka, maka sungguhnya engkau iblis iku rajimun, orang yang diranjam, dilempari. Wa inna alaika, dan atasmu, sesungguhnya berat atasmu apa al-la'nata, laknat, ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Engkau pasti akan mendapatkan laknat sampai hari kiamat. Siksaan dunia sampai kiamat. Jadi oleh Allah akhirnya iblis diusir dari surga. Disuruh turun ke dunia, disiksa di dunia sampai kiamat. Qala, berkata iblis, Rabbi, wahai Tuhanku, fa'andirni, maka menunggulah, memberilah tempo padaku, ila yaumi yub'atsun, sampai harinya dibangkitkan mereka, sampai hari kiamat. Iblis minta kepada Allah agar ditunda siksanya, bukan siksa dunia, tapi memilih siksa setelah hari kiamat. Wahai Allah, wahai Tuhanku, tunggulah waktunya, berilah waktu sampai hari kiamat. Jadi dia tidak mau disiksa dunia. Padahal kalau siksa dunia sampai kiamat selesai, dia aman. Tapi dia malah memilih siksa setelah hari kiamat. Qala, berfirman Allah, fa innaka, maka sesungguhnya engkau iblis iku minal mundzirin, dari golongan orang-orang yang diberi tempo, diberi waktu. Baiklah, engkau diberi waktu, diberi kesempatan, ila yaumil waqti, sampai harinya waktu, al-maklumi, yang diketahui, yaitu sampai kiamat nafkhatul ula, tiupan pertama. Jadi di dunianya dibiarkan bebas, tapi akhiratnya nanti akan mendapatkan siksa. Siksa mulai hari kiamat. Qala, berkata iblis, Rabbi, wahai Tuhanku, bima aghwaytani, sebab apa-apa yang telah menyesatkan engkau padaku, la uzayyinanna, niscaya akan menghias-hiasi sungguh aku, iblis, lahum, pada mereka manusia, fil ardi, di bumi, wala ughwiyannahum, dan niscaya akan menyesatkan sungguh aku pada mereka, ajma'in, kesemuanya, illa, kecuali ibadaka, beberapa hambamu, minhum, dari mereka manusia, al-mukhlasin, yang dimurnikan semuanya, yaitu al-mu'minin. Jadi iblis berkata, sebab engkau telah menyesatkan aku, sudah mengusir dari surga, maka aku akan menyesatkan dan menghias-hiasi manusia di dalam dunia. Semuanya. Semua akan aku jadikan orang-orang yang sesat. Aku hias-hiasi dunia. Kepada anak turunnya Nabi Adam alaihissalam, iblis berjanji akan membuat mereka manusia anak Adam dibuat senang dengan berbagai kemaksiatan dan kehidupan dunia. Kecuali yang tidak bisa disesatkan adalah hamba-hamba Allah yang dimurnikan. Qala, berfirman Allah, hadza, adapun ini, iku siratun, jalan, alayya, atasku,
mustaqim yang lurus. Ini adalah jalanku yang lurus. Maksudnya Allah menunjuk hamba-hambanya Allah yang dimurnikan bisa menetapi kemurniannya agama, itulah orang yang akan sampai pada jalan yang lurus menetapi jalan Allah. Yang dimaksud hamba-hamba Allah yang dimurnikan, ya ayat selanjutnya ini. Inna ibadi, sesungguhnya hamba-hambaku, laisa tidak ada laka bagimu iblis alaihim atas mereka. Mereka hamba. Sultanun, kekuasaan. Illa, kecuali man, orang ittaba'aka yang mengikuti padamu iblis, minal ghawin, dari orang-orang yang sesat. Sesungguhnya hamba-hambaku, orang-orang yang dimurnikan itu, engkau iblis tidak memiliki kekuasaan untuk menarik pada mereka, menjadikan mereka orang-orang yang sesat, menjadikan mereka orang ahli neraka. Kecuali yang bisa disesatkan oleh iblis adalah orang-orang yang memang mau mengikuti pada iblis. Orang-orang yang sesat, orang-orang yang durhaka yang mau mengikuti pada iblis. Yang akhirnya, wa inna jahannama, dan sungguhnya neraka jahanam, iku lamau'iduhum, niscaya tempat janji mereka, ajma'in, kesemuanya. Jahanam adalah tempat janji mereka akan disiksa di dalamnya kesemuanya, orang-orang yang durhaka tersebut. Laha, bagi jahanam, sab'atu abwabin, 7 beberapa pintu. Likulli babin, bagi tiap-tiap pintu, likulli babin, bagi tiap-tiap pintu, minhum, dari mereka, juz'un, bagian, maksumun, yang dibagi-bagi, maksumun, yang tertentu, yang dibagi-bagi. Jahanam yang merupakan tempat siksaan untuk mereka itu memiliki 7 pintu. Dan masing-masing pintu ada bagian-bagian tertentu orang-orang yang akan memasuki pintu tersebut. Jadi kalau orang-orang yang oleh Allah diselamatkan adalah orang-orang yang dimurnikan, yang iblis tidak memiliki kekuasaan untuk menarik menuju kesesatan, lah orang-orang yang mengikuti pada iblis itulah yang akan menjadi orang yang durhaka, menjadi orang yang akan disesatkan. Tujuh pintu yang dimiliki jahanam disebutkan dalam satu riwayat Anid Dhahak, riwayat Ibnu Jarir. Anid Dhahak, laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum. Qala, berkata dia Dhahak menerangkan, babun lil yahud, ada satu pintu untuk orang-orang Yahudi. Wa babun lin nasara, wa babun lis sabiin, wa babun lil majus, wa babun lil ladina asyraku wa hum kuffarul arab, wa babun lil munafikin, wa babun li ahli tauhidi, fa ahlut tauhidi yurja lahum wa la yurja li ulaika abada. Jadi menurut riwayat Ibnu Jarir bahwa
ketujuh pintu itu, yang pertama pintu untuk orang-orang Yahudi, pintu kedua untuk orang-orang Nasrani, yang ketiga untuk orang-orang Sobiin, keempat pintu bagi orang-orang Majusi, penyembah api, yang kelima pintu untuk orang-orang musyrik, termasuk di dalamnya kafir-kafir Arab maupun kafir lainnya. Yang keenam pintu untuk orang-orang munafik. Yang ketujuh pintu untuk orang iman ahli tauhid. Tetapi untuk ahli tauhid, orang iman ini ada kesempatan bisa keluar dari neraka. Mereka diharapkan untuk bisa selamat. Sedangkan yang lain selain orang iman tidak ada kesempatan. La yurja liulaika abada. Untuk keenam golongan yang lain tidak bisa diharapkan selamatnya. Kita beruntung, kita menjadi orang iman, orang yang menetapi agama Islam berdasar Al-Quran, pedoman kita, dan Al-Hadis, tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini benar-benar bersyukur kita tergolong orang yang diselamatkan. Setan tidak memiliki kekuasaan untuk sepenuhnya menarik kepada orang iman pada kesesatan. Meskipun terkadang ada gangguan-gangguan, dan karena kita senantiasa berlindung, minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan, sehingga tidak sepenuhnya setan bisa menguasai. Kita yang terkadang melakukan beberapa kesalahan atau dosa bisa bertaubat. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Meskipun ada kesalahan, kalau kita mau bertobat, Allah senang, cinta kepada kita, orang-orang yang ahli tobat. Innallah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, bagi orang-orang yang dimasukkan ke dalam jahanam ini, jahanam memiliki 7 pintu. Masing-masing pintu sudah terbagi-bagi siapa yang akan memasukinya. Selanjutnya innal muttaqin, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, iku fi jannatin, di dalam beberapa surga, wa uyunin, dan beberapa mata air. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, ini akan Allah masukkan, akan Allah tempatkan di dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir, kenikmatan yang ada di dalam surga. Udkhuluha, masuklah kamu sekalian, orang-orang iman, orang-orang yang bertakwa, ha, di dalam surga, bisalamin, dengan selamat, aminin, lagi aman semuanya, keadaan selamat, sejahtera, keadaan aman. Wa naza'na, dan mencabut kami, menghilangkan kami, ma, pada apa-apa, fi sudurihim, di dalam dada mereka, min ghillin, dari perasaan jelek, unek-unek perasaan yang jelek. Ikhwanan, menjadi bersaudara. Ala sururin, atas beberapa kursi, mutaqabilin, dengan berhadap-hadapan. Duduk di singgasana-singgasananya, di kursi-kursinya, dengan saling berhadap-hadapan dengan keluarganya, dengan anak istrinya, dengan ahli-ahli surga yang lain. Jadi di dalam surga mereka orang iman, orang yang bertakwa, dihilangkan perasaan jeleknya,
hati yang dulu mungkin pernah ada merasa terlukai, atau dendam, atau marah, atau perasaan-perasaan yang jelek lainnya, iri, dengki, semua akan hilang karena sudah dimasukkan ke dalam surga. Dan menjadi bersaudara, bisa duduk berhadap-hadapan di atas singgasananya, di atas kursi-kursi bagusnya. Mereka keadaan nikmatnya di dalam surga digambarkan dalam keadaan yang sedemikian rupa. La yamassuhum, tidak mengenai pada mereka, fiha, di dalam surga, apa, nasobun, payah. Tidak ada kepayahan, tidak ada capek. Wa mahum, dan tidak ada mereka, minha, dari surga, iku bimukhrajin, orang-orang yang dikeluarkan. Jadi kami cabut perasaan jeleknya, kemudian mereka bisa menyaudara, dan di dalam surga tidak pernah merasa capek, sibuk dengan berbagai kenikmatan, berbagai kebahagiaan, berbagai kesenangan, tapi tidak ada capeknya. Berbeda kalau di dunia kita bersenang-senang, kadang capeknya juga tidak sedikit. Untuk sampai di tempat bersenang-senang kadang harus melewati perjalanan yang jauh. Kadang jalannya naik turun kalau mau datang ke pegunungan yang indah, ke pantai yang indah. Sampai di sana begitu bersenang-senang, gembira. Setelah itu pulang pun biasanya juga keadaannya capek. Itu kesenangan, kenikmatan di dunia. Orang-orang yang bersenang-senang dengan istrinya, dengan keluarganya, kadang juga ada capeknya. Tapi kalau di surga tidak ada capeknya sama sekali. Nah itu. Dan mereka tidak ada kekhawatiran untuk dikeluarkan dari surga. Betul-betul kekal abadi selama-lamanya. Itulah kenikmatan yang sejati yang Allah ciptakan yang ada di surga, yang akan ditempati oleh orang-orang iman, orang-orang yang bertakwa. Untuk itu kita bersyukur dalam kesempatan bulan Ramadan ini betul-betul kita meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan amal ibadah kita, agar betul-betul berhasil masuk ke dalam surga, selamat dari neraka. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Semoga Allah paring manfaat, faham, dan barokah. Demikian untuk pengajian sesi ini. Barangkali ada kurang lebihnya, khilaf atau kekeliruan, kesalahannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazahumullahu khairan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.